Akhir-akhir ini Daniel sangat mudah lelah. Dia baru saja bangun di pagi hari dan sekarang dia ingin beristirahat lagi. Rian melihat kondisi fisiknya yang semakin lama semakin memburuk, membuatnya sangat khawatir. Jika dia tidak menemukan tabib dewa itu, takutnya memikirkan hal ini, Rian sangat khawatir. Dia telah mengatur janji malam ini dan berencana untuk menelpon Thomas. Pada saat yang bersamaan, Naomi menelpon dan memintanya untuk bertemu. Rian hanya bisa pergi ke belakang bukit untuk bertemu Naomi terlebih dahulu. Setelah pelajaran terakhir, kewaspadaan Rian menjadi lebih kuat dan dia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh oleh perkataan Naomi. Di sisi lain, sebelum Naomi berangkat, Tracy berulang kali menasehatinya. Ingat apa yang aku katakan, kamu harus mendapatkan informasinya dari Rian. Mengerti? Naomi menganggukkan kepalanya. Pergilah. Tracy memberi isyarat dan Naomi pergi dengan tergesa-gesa. Sejak terakhir kali dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Daniel tampaknya kehilangan penglihatannya secara tiba-tiba, Tracy telah meragukan kondisi fisiknya dan mengutus Naomi untuk memeriksanya sekali, tetapi itu tidak membuahkan hasil. Saat melihat Daniel lagi hari ini, dia merasa bahwa aura tubuhnya tidak terlalu bagus, matanya terlihat sangat suntuk dan itu membuatnya jadi lebih khawatir. Oleh karena itu, dia menyuruh Naomi pergi menemui Rian lagi, apakah bisa mendapatkan petunjuk darinya. Dia tahu bahwa meskipun Naomi sangat pintar, tapi tidak sebanding dengan Rian. Jadi dia mengajari Naomi berbagai cara dan menyuruhnya melakukan seperti yang dia instruksikan. Ketika Naomi datang ke bukit belakang, Rian juga baru saja tiba. Naomi masuk ke mobilnya dan membawakan sebuah apel. Terima kasih. Rian sangat senang dan menggigitnya. Melihat dia begitu senang, suasana hati Naomi sedikit rumit. Dia biasanya terlihat sangat hebat, tapi sebenarnya dia sangat mudah dibujuk. Naomi berjanji padanya bahwa dia akan membawakan makanan yang ia buat sendiri, tetapi hari ini ia tidak punya waktu untuk membuatnya. Jadi dia hanya membawa sebuah apel, tapi Rian masih sangat senang dan puas. Terima kasih untuk hari ini, Naomi berkata. Tuan Besar Lois sangat kejam dalam menindas orang. Kami sangat menyiapkan segala cara untuk melawannya, tapi tidak disangka Presiden tiba-tiba datang dan menyelesaikan masalah ini. Meskipun hubungan mereka sekarang menemui jalan buntu, tapi Presiden kami masih sangat peduli pada Nona Tracy. Jika Nona Tracy terlibat suatu masalah, dia tidak akan bisa diam saja. Rian berkata dengan serius. Lain kali, jika terjadi sesuatu, kamu harus segera memberitahuku. Kebetulan hari ini kami bertemu dengan mobil Tuan Besar Lois di tengah jalan. Jika tidak, maka itu akan merepotkan. Nona Tracy tidak ingin berutang pada Presiden Daniel. Ketika Naomi mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku juga berpikir bahwa mereka berdua sangat peduli satu sama lain. Benar-benar tidak perlu tetap bertahan dalam jalan buntu seperti ini. Aku bisa mengerti, Nona Tracy. Bagaimanapun keluarga Wellens pernah menyakitinya sebelumnya. Terlebih lagi masih ada dendam keluarga. Jadi tidak bisa langsung melepaskan begitu saja. Rian menghela nafas. Tapi jika memikirkannya dari sisi lain, Tuan Besar sudah tidak ada. Presiden Devina dan keluarga Hilton telah jatuh. Dendam itu seharusnya sudah lama hilang. Sekarang keberadaan Tuan El tidak diketahui. Kita kedua keluarga harus bergabung dan bergerak maju, saling bergandengan tangan. Itu baru benar. Aku juga berpikir begitu, tapi Nona Tracy memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Naomi menghela nafas. Mungkin
akan memakan waktu cukup lama, pelan-pelan. Tidak bisa melakukannya dengan perlahan, Rian berkata. Waktu tidak menunggu siapapun. Apa? Naomi menatapnya dengan curiga. Maksudku, Rian mengalihkan pembicaraan. Anak-anak sedang dalam proses pertumbuhan. Mereka semua membutuhkan cinta orang tua. Dan sekarang keluarga Moore dalam krisis. Nona Tracy juga membutuhkan bantuan versi Daniel. Kita harus menemukan cara untuk menyatukan mereka, membuat mereka kembali bersama lagi. Kamu benar, Naomi mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Bagus kalau begitu. Rian sangat gembira jika Naomi bersedia menyelesaikan masalah ini dengannya, maka akan mudah untuk ditangani. Aku masih punya waktu 10 menit lagi sebelum pergi. Naomi melirik jam tangannya. Dokter Lily akan datang nanti. Lily? Rian bertanya. Apa kesini untuk mengobati luka Nona Tracy? Bagaimana proses pemulihan tangan Nona Tracy? Tidak terlalu baik. Naomi menghela nafas. 2 hari terakhir ini dia kesakitan. Bahkan setiap pagi aku yang membantunya mencuci wajahnya. Lukanya terlalu dalam. Rian mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan meminta Lily untuk menyiapkan beberapa obat penghilang rasa sakit. Tidak perlu, Naomi segera berkata, di rumah ada. Luka luar membutuhkan waktu untuk sembuh, itu akan membaik dalam beberapa hari. Rian menasihati, Lily adalah ahli bedah yang sangat baik. Seharusnya tidak ada masalah dalam menangani hal ini. Masalahnya, Nona Tracy kami lebih terbiasa dengan pengobatan tradisional. Naomi menghela nafas. Akan sangat bagus jika tabib Hansen ada di sini. Ya, andai saja tabib Hansen tidak meninggal, maka itu akan lebih baik. Rian sangat emosional jika tabib Hansen masih ada. Dia tidak perlu mengkhawatirkan penyakit Daniel. Jika Tuan Lorenzo ada di sini juga baik. Naomi sedikit sedih. Teman dokternya juga sangat hebat. Yang kamu bicarakan tabib dewa? Rian segera bertanya. Benar, tabib dewa. Naomi mengangguk dan berkata, dulu saat Nona Tracy sakit, aku pergi mencarinya untuk berobat. Lalu Nona Tracy akan segera sembuh. Kalau begitu, apa kamu masih berhubungan dengannya sekarang? Rian bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, tapi Kak Jasper seharusnya masih berhubungan dengannya. Naomi berkata dengan santai, jika cedera Nona Tracy kambuh lagi, aku akan menelpon Kak Jasper. Jasper? Rian buru-buru bertanya. Iya, benar. Naomi menganggukkan kepalanya. Rian sangat bersemangat. Mengapa dia melupakan hal ini? Tabib Dewa dan Lorenzo adalah teman dekat. Jasper sebagai tangan kanan Lorenzo seharusnya masih berhubungan dengan Tabib Dewa. Tracy adalah orang yang bisa menghubungi Jasper. Dengan kata lain, selama dapat menghubungi Jasper, pasti dapat menemukan Tabib Dewa. Waktunya sudah habis. Aku harus pergi. Naomi melirik jam tangannya. Iya. Rian keluar dari mobil dan membuka pintu penumpang. Naomi turun dari mobil dan berkata, aku kembali dulu dan mungkin sangat sibuk hari ini. Besok baru menghubungimu lagi. Oke, jaga dirimu. Rian menasihati dengan lembut. Naomi mengangguk dan pergi dengan cepat. Dia tahu bahwa Tracy sedang menunggu kabarnya di rumah. Jika Rian menghubungi Jasper, itu berarti kesehatan Daniel memang benar-benar bermasalah.
Rian melihat bayangan Naomi menghilang dari pandangannya, lalu segera melajukan mobilnya. Dia harus memberitahu Daniel kabar baik ini dan memikirkan cara untuk menemukan tabib dewa dari sisi Jasper. Pada saat yang sama, Naomi juga bergegas pulang. Sudah jam 1 pagi, Tracy belum tidur. Ia sedang menunggu kabarnya. Nona Tracy. Naomi mengetuk pintu masuk dalam keadaan nafas terengah-engah. Bagaimana? Tracy menuangkan secangkir teh panas untuknya. Duduk dan bicaralah. Naomi menyesap teh sambil terengah-engah dan berkata, aku sudah menjalankan instruksi Anda. Awalnya dia menutupinya sangat erat. Kemudian ketika aku menyebutkan tabib dewa, matanya langsung menyala dan sorot matanya jadi tidak seperti biasanya. Aku merasa dia sepertinya sangat ingin menghubungi Kak Jasper, tapi pada saat kritis dia masih tetap menahan kata-katanya. Aku pikir jika benar-benar ada yang salah dengan Percy Daniel, dia seharusnya akan segera menghubungi Kak Jasper. Mendengar kalimat ini, wajah Tracy berubah menjadi sedih. Dia seharusnya sudah menyadari sejak awal. Hanya dalam 2 bulan, Daniel telah kehilangan begitu banyak berat badan dan seluruh tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik. Jika hanya terluka ringan, tidak mungkin sampai seperti ini. Apakah dia memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Seharusnya tidak sampai seperti itu, kan? Gen keluarga Whelan sangat sehat. Tuan besar hidup sampai usia 98 tahun dan nenek moyangnya tidak memiliki riwayat penyakit selama beberapa generasi. Bagaimana dia bisa sakit? Bagaimanapun, ia masih harus memahami situasinya sesegera mungkin dan memikirkan cara menanganinya. Pria ini sangat menjaga harga dirinya. Tidak tahu berapa lama dia akan terus bertahan. Nona Tracy, Naomi bertanya dengan lembut, apa yang harus aku lakukan sekarang? Besok, perayaan 7 hari kematian Tabib Hansen. Aku akan pergi ke Bukit Oldies. Tracy dengan cepat mengambil keputusan. Hasilnya akan diketahui pada saat itu. Aku mengerti. Naomi tiba-tiba menyadari jika Percy Daniel memang ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sebelumnya pasti sudah berkonsultasi dengan Tabib Hansen. Maka Amanda dan Dixon pasti tahu. Benar. Suasana hati Tracy sangat rumit. Tidak heran dia selalu menghalangiku untuk bertemu Tabib Hansen. Dan Tabib Hansen tampaknya memiliki beberapa keinginan yang tidak terpenuhi sebelum dia pergi. Jadi dia terus memegang tangannya. Nona Tracy, masalah belum dikonfirmasi. Jangan khawatir. Mungkin kita yang terlalu banyak berpikir. Naomi meyakinkannya. Aku lihat tubuh Presiden sangat sehat. Tidak terlihat sedang sakit. Kita pergi ke kota tua besok. Tracy mengubah topik pembicaraan. Pergi dan atur pesawat khusus. Aku akan menelpon Amanda. Baik. Naomi mengangguk lalu bertanya lagi. Apa kali ini Anda ingin mengajak anak-anak? Perjalanan sangat jauh. Jangan bawa mereka. Kamu saja yang temani aku. Baik, mengerti. Naomi segera mengaturnya. Sungguh kesal. Pada saat ini Paula masuk dengan ekspresi marah. Kenapa? Tracy mengerutkan kening padanya. Aku pikir Percy Daniel setia, tapi tidak disangka dia hidung belang juga. Paula berkata dengan marah. Hartono baru saja menerima instruksi untuk menjemput Friska. Mungkin mereka ingin membahas bisnis. Naomi melirik Tracy dan mengomentari Paula, jangan berlebihan. Aku tidak berlebihan. Paula tampak marah. Kamu tidak tahu, mereka bahkan sudah memesan restoran Laut Biru. Dan mereka secara khusus meminta orang untuk mendekorasi restoran. Jika bukan kencan, lantas apa?
Naomi buru-buru menghadapkan mata ke Paula, memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa hubungannya dengan kita? Tracy sangat tenang. Aku dan Daniel sudah lama berpisah. Bukankah normal baginya berkencan dengan orang lain? Tapi Paula masih ingin berbicara, tapi dicubit oleh Naomi. Kemudian dia sadar dan mengubah perkataannya. Oke, mungkin aku yang terlalu banyak ikut campur. Kamu lebih dari ikut campur. Naomi marah. Jika Presiden Daniel tahu Hartono dengan gampangnya membocorkan tugasnya padamu, Hartono pasti tidak akan selamat. Hah? Paula tertegun sejenak dan buru-buru menjelaskan. Dia tidak memberitahuku. Aku yang tidak sengaja mendengarnya. Nona Tracy, dia tidak. Sudahlah. Tracy memotong pembicaraannya. Sebentar lagi ketika anak itu akan bangun dari tidur siang mereka. Hari ini mereka akan pergi ke restoran Kastel Dongeng bersama Carlos dan Carla untuk makan malam. Kalian pergi siap-siap. Baik. Paula buru-buru mundur sebelum pergi. Dia memberi sorotan mata pada Naomi, meminta bantuannya untuk menjelaskan pada Tracy. Naomi melambaikan tangannya dan menyuruhnya segera pergi. Setelah pintu tertutup, Naomi dengan hati-hati menghibur Tracy. Nona Tracy, perkataan Paula tadi, Anda tidak perlu menaruhnya dalam hati. Aku rasa Presiden mencari Priska karena proyek stadion. Tidak mungkin berkencan. Tadi pagi Presiden masih datang ke sini untuk membantumu. Terserah saja, Tracy berkata dengan datar. Dia berkencan dengan siapapun yang dia suka. Apa hubungannya denganku? Selain itu, karena dia bisa berkencan dengan seorang gadis, itu berarti dia tidak sakit parah. Jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan. Carlos dan Carla tidak punya papi lagi. Naomi sedikit canggung dan tidak bisa berkata-kata. Oke, kamu keluarlah. Aku akan menelpon Amanda. Baik. Naomi mundur perlahan. Tracy memegang ponselnya, tetapi ekspresinya dari acuh tak acuh berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak hanya mengkhawatirkan kondisi fisik Daniel, tetapi juga memikirkan kencannya dengan Priska. Jika dia memilih salah satu dari keduanya, dia lebih suka Daniel sehat. Mengenai perasaan, dia tidak ingin memaksanya lagi. Mungkin ini adalah takdir mereka. Tracy menghela nafas dan menelpon Amanda. Amanda sangat senang mengetahui bahwa dia akan pergi besok. Dia juga memberitahu kebiasaan adat istiadat di sana. 7 hari biasanya dilakukan di malam hari sehingga mereka tidak perlu terburu-buru, bisa berangkat lebih santai. Setelah menutup telepon, Tracy membereskan barang bawaannya dengan sederhana, bersiap untuk pergi ke Bukit Oldies kota tua besok. Pada saat ini dia mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Tracy tidak ingin menjawab teleponnya, tetapi ketika dia melihat nomor terakhir, dia mencoba menjawabnya. Halo, Tracy. Terdengar sebuah suara yang merdu di ujung telepon bertanya dengan ragu. Apakah ini kamu? Tracy tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, Victor! Ini benar-benar kamu. Bagus sekali. Victor sangat bersemangat sehingga berbicara tidak jelas. Kupikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi dalam hidup ini. Tapi aku tidak menyangka. Di mana kamu sekarang? Bisakah kita bertemu? Aku baru saja kembali ke kota Bunaken. Tracy berpikir sejenak tetapi tidak memberitahu alamatnya. Kamu tinggal di mana? Aku akan datang mencarimu. Aku di Hotel Haya. Victor berkata dengan tergesa-gesa. Tracy, apakah kamu tinggal di tempat yang jauh? Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Tracy melirik jam tangannya. Kita bertemu di restoran hotel 1 jam lagi. Oke. Aku akan menunggumu. Iya.
Setelah menutup telepon, Tracy meminta Naomi untuk mengatur mobil dan langsung pergi ke Hotel Haya untuk menemui Victor. Dalam perjalanan menuruni bukit, matahari terbenam mewarnai langit dan menerangi hutan. Tracy menyibitkan mata melihat pemandangan indah di luar, memikirkan banyak peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Ketika masih muda, ia berpacaran dengan Stanley Saddia, kemudian bertemu Daniel Whelan secara tidak sengaja, lalu bertemu dengan Duke Louis. Hanya ada satu orang yang dari dulu tidak berubah, dan itu adalah Victor. Ketika dia memilih untuk bertunangan dengan Stanley, Victor pergi ke negara lain dan menghilang selama 5 tahun. Kemudian dia bersama Daniel dan menyakiti perasaan Victor lagi. Ditambah lagi perselingkuhan antara Stanley dan Garcia terungkap. Keluarga Caledon dan keluarga Saddia mengalami masalah. Victor kembali untuk menangani masalah ini. Kemudian mereka kehilangan kontak. Bahkan ketika Tracy menikahi Daniel, dia tidak kembali, dan ketika Tracy mengalami kecelakaan, tidak ada berita apapun tentangnya. Sekarang dia tiba-tiba kembali. Meskipun Tracy tidak tahu alasannya, Victor tetap akan selalu menjadi temannya yang paling bisa dipercaya. Nona Tracy, aku baru saja memeriksanya. Setelah tindakan Garcia pada Alice terungkap, dia dipenjara. Sepertinya dibebaskan baru-baru ini. Aku rasa Tuan Victor Caledon datang untuk menjemput Garcia kembali ke negara Maple. Naomi menyerahkan informasi yang dia temukan pada Tracy. Tracy melihat lebih dekat, alisnya berkerut. Garcia menyuruh seseorang untuk menghancurkan hidup Alice. Kemudian dia ingin membunuhnya demi menutupi kesalahannya. Hal yang sangat tidak berpermanusiaan ini hanya dijatuhi hukuman 27 bulan penjara. Seharusnya keluarga Caledon menggunakan beberapa koneksi agar dia bisa keluar dari penjara lebih awal. Naomi berkata, dari informasi yang kubaca sebelumnya, awalnya dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Tracy tidak berbicara, ia hanya mengerutkan kening. Dalam hal ini dia dianggap sebagai saksi mata dan juga diancam oleh Garcia. Jika bukan karena dilindungi oleh Daniel, dia pasti sudah dibunuh sejak lama. Tapi dia masih mengandalkan hati nuraninya untuk memberikan bukti pada polisi. Yang dikhawatirkan mungkin Garcia selalu membencinya, kan? Tidak tahu apa Garcia juga ada di Hotel Haya atau tidak. Naomi mengerutkan kening dan berkata, jika ada, mungkin akan canggung jika bertemu. Victor sangat bijaksana. Dia tidak akan membiarkan kita bertemu dengannya. Tracy sangat tenang. Selain itu, bahkan jika aku bertemu dengannya, yang canggung itu harusnya Garcia. Dengan hati yang jahat melakukan semua hal buruk. Benar. Naomi mengangguk dan berkata, selain itu, ketika aku sedang menyelidiki kasus Garcia, aku juga memeriksa kondisi Tuan Stanley. Hah? Tracy berbalik dan menatapnya. Tuan Stanley dijatuhi hukuman 2 tahun dan dia sudah dibebaskan beberapa bulan yang lalu. Naomi berkata dengan hati-hati, aku tidak tahu apa dia telah menghubungi keluarga Caledon. Seingatku, ketika kecelakaan itu terjadi, orang tuanya membawa putranya, Christian, pindah ke Kanada.